Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da maghrib ini kita akan lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-96. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu Ghazwatu Badrin Al-Kubra, peperangan Badar yang besar. Dan ini adalah bagian yang pertama. Ya, peperangan Badar Kubra bagian yang pertama. Namun sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Yaqdhifuhu Allahu fi qalbi, yang Allah subhanahu wa ta'ala sematkan kepada hati seorang hamba. Yufarriqu bihil abdu bainal khata'i was-shawab, yang dengannya, yakni dengan ilmu, yufarriqu, seorang hamba dapat membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara fungsi ilmu. Di antara fungsi kita menuntut ilmu adalah agar kita kemudian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sekali lagi, terlebih kita hidup di zaman yang media sosial luar biasa berkembangnya, yang kalau kemudian tidak diiringi dengan ilmu, tidak diiringi dengan ilmu agama yang cukup, maka seseorang bisa terseret dengan arus
komunikasi yang luar biasa pesatnya, yang bisa menjurus kepada kejelekan. Oleh karena itu, tatkala seseorang tidak memiliki ilmu yang cukup dalam masalah agama, maka bisa terseret kepada arus komunikasi yang tidak baik, sehingga tatkala dia memiliki media sosial, maka bisa digunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ilmu adalah nur, cahaya yang kemudian dapat membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Demikian pula ketika kita menuntut ilmu pun demikian, memiliki tujuan supaya bisa tahu mana ibadah yang hak, ibadah yang benar-benar dicontohkan, dituntunkan, dan mana ibadah yang tidak dicontohkan dan tidak dituntunkan dalam agama kita. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu, kesempatan yang masih diberikan kepada kita, maka hendaknya kita gunakan untuk menuntut ilmu di antaranya, dan juga untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kenikmatan tersebut dikurangi atau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala nikmat itu sudah diambil atau dikurangi oleh Allah, maka kita baru bisa merasakan bahwa nikmat Allah benar-benar luar biasa yang dapat menjadikan kita tetap kokoh untuk bisa beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemarin atau terakhir kita membahas tentang politik dan militer yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai seorang pemimpin Madinah ketika itu, yang berhadapan dengan musuh-musuhnya dari kalangan kafir musyrikin Quraisy, demikian pula dari kelompok yang lain, maka kita dapat mengetahui bagaimana beliau adalah selain seorang pemimpin negara, beliau juga seorang panglima perang yang luar biasa. Beliau mengirim utusan, sesekali beliau memimpin pasukan untuk mensiasati, untuk melakukan politik dengan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam merampas ataupun di dalam mengganggu keamanan kota Madinah. Kemudian setelah itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas dan masuk kepada bab yang baru, yaitu perang Badar Kubra bagian yang pertama. Dan ini merupakan perang pertama yang besar yang terjadi dalam Islam, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan luar biasa terhadap peperangan ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas keutamaan perang Badar. Iya, keutamaan perang Badar. Yang pertama, Allah menjuluki peperangan ini dengan Yaumul Furqan. Ya, kejadian terjadinya perang Badar, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran
dengan Yaumul Furqan. Atau Yaumu Talqal Jam'an. Jadi Allah menyebut di dalam Al-Quran hari terjadinya perang Badar dengan Yaumul Furqan. Artinya adalah hari penentuan. Ya, itu bahasa bebasnya. Tapi Furqan itu artinya pembeda. Ya. Bisa juga disebut dengan hari pembeda, tapi kayak kurang pas. Tapi secara bahasa bebasnya Yaumul Furqan adalah hari penentuan. Kenapa hari penentuan? Para ulama mengatakan hari terjadinya perang Badar adalah penentuan antara kebenaran dan kebatilan. Setelah itu, siapakah yang akan berkembang biak dengan baik? Apakah al-haq, kebenaran yaitu Islam, apakah al-batil yaitu kemusyrikan? Jadi dikatakan hari penentuan adalah karena siapa yang menang pada peperangan tersebut, ini akan menentukan perkembangan kelompok tersebut setelahnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada peperangan Badar ini, sehingga Islam sejak terjadinya perang Badar tetap terus berkembang sampai sekarang. Walhamdulillah. Seandainya Pak, ketika itu yang menang adalah musyrikin Quraisy, maka mungkin kita hidup sekarang ini tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon, menyembah kepada jin, bahkan menyembah kepada matahari, bulan, dan seterusnya. Karena memang Allah menyatakan ini adalah Yaumul Furqan, hari pembeda. Siapa yang menang ketika itu, maka kelompok itulah yang akan berkembang baik setelahnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Pada akhirnya ketika itu Allah memenangkan Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga Islam terus berkembang sampai sekarang, bahkan sampai nanti Yaumul Qiyamah. Ya. Sangat bisa kita bayangkan, seandainya yang menang adalah orang-orang musyrikin, maka sudah tidak akan ada masjid, tidak ada kajian yang seperti ini. Menyembah juga tidak kepada Allah, tapi kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut dengan Yaumul Al-Furqan, hari penentuan atau hari pembeda antara yang hak dengan yang batil. Allah juga menyebut hari ini dengan Yaumu Talqal Jam'an. Ya, Yaumu Talqal Jam'an, yang artinya adalah hari pertemuan dua kubu besar. Ya, dua kelompok besar, yaitu kelompok kaum muslimin dan kelompok musyrikin. Jadi Allah menyebut dengan dua kelompok besar yang bertemu pada hari itu. Sekalipun nanti kalau kita lihat jumlah pasukan kaum muslimin dengan pasukan musyrikin sangat jauh. Ya, kaum muslimin sekitar 300 sekian belasan, sedangkan kaum musyrikin
Ketika itu banyak, ya, hampir 900. Tapi kenapa disebut Yaumut Talqa Al-Jam'an, bertemunya dua kubu yang besar? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, di perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala membantu hambanya, membantu nabinya dan juga hamba-hamba yang lainnya dari kalangan malaikat, ya, sehingga nanti yang berperang dalam perang Badar ini tidak cuma manusia tapi juga malaikat. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wahai Muhammad, tatkala kamu melempar, maka sesungguhnya yang melempar bukan kamu, tapi yang melempar adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam perang Badar, Pak, sahabat itu baru melepas pedangnya dari dari tempat persembunyiannya, dari sarung pedangnya, kepala musyrikin itu sudah tertebas. Ya. Padahal belum kena, baru nyopot gini, tebas. Kepala itu sudah hilang. Jadi siapa yang melakukan? Ya. Makanya para sahabat kaget, karena ketika itu yang melihat turunnya malaikat itu kaum musyrikin. Justru kaum muslimin tidak melihat adanya malaikat yang membantu mereka, tapi yang melihat adalah musuh. Jadi dari depan sana, di belakang kaum muslimin itu sudah berjajar pasukan-pasukan putih yang berkuda, lengkap dengan pedang mereka. Dan ini bukan cerita kayak mak lampir, ya, ini benar. Ya, ini bukan kemudian punya kanuragan, ya, mau diserang nggak bisa maju gitu, bukan. Ya, ini benar-benar apa? Peperangan yang benar. Ya, sekarang muncul orang-orang yang bikin video dengan seakan-akan punya kekuatan luar biasa, mau dikamplok itu nggak bisa gerak, ya, nggak bisa gerak. Oh, ini luar biasa. Kenapa nggak pergi ke tempat perang sana terus membantu kaum muslimin, kan gitu? Kenapa cuma di sini kan? Pura-pura ngelawan perampok, ngelawan begal, pas mau dihajar berhenti nih begalnya, ini nggak bisa gerak. Ya, kemudian cuma gitu aja terbang, loncat. Ya, padahal itu apa? Loncat. Jadi di peperangan Badar ini kaum muslimin baru mau gini, tangan musuh sudah lepas, padahal ini belum kena. Yeah. Oleh karena itu disebut dengan Yaumut Talqa Al-Jam'an, bertemunya dua pasukan besar. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Ya, surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Ya, di mana Allah menyebut hari Badar adalah Yaumul Furqan dan Yaumut Talqa Al-Jam'an. Nanti bisa dibaca di situ. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusa walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma iltalqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41. In kuntum amantum billah. Ya, yang demikian itu jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan beriman kepada apa-apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami yaumal furqan, pada hari penentuan, yaitu perang Badar, wa yauma iltalqal jam'an, dan yaitu pada hari di mana kedua kubu itu saling bertemu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah sangatlah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Berkata Abdullah bin Abbas,
radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat tadi surat Al-Anfal ayat 41, sumiya yaumal furqan, hari terjadinya peperangan Badar itu disebut dengan hari Al-Furqan, hari penentuan atau hari pembeda, li'annallaha farraqa fihi bainal haqqi wal batil, karena dalam peperangan tersebut Allah Subhanahu wa taala membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang berada di kubu al-haq dan mana yang berada di kubu al-batil. Walaupun ketika itu di pasukan musyrikin, ya, di pasukan musyrikin juga ada sahabat-sahabat yang belum masuk Islam, ya, yang pada akhirnya nanti pun masuk Islam. Jadi hari Badar itu dijuluki dan disebut oleh Allah dengan Yaumul Furqan, hari pembeda atau hari penentu, adalah karena Allah membedakan di hari tersebut mana yang hak, mana yang batil. Jadi ketika dua pasukan itu ketemu, Pak, orang awam itu langsung tahu bahwa mana yang hak, mana yang batil. Atau pengikut pasukan kedua belah pihak ketika itu mereka merasa mereka berada di al-haq atau mereka berada di al-batil. Oleh karena itu dalam kisahnya ada beberapa orang yang mereka tidak mau ikut perang Badar, ya, tidak mau ikut perang Badar dari kubu Quraisy, musyrikin Quraisy tidak mau ikut perang Badar karena mereka sudah memiliki was-was, ya, mereka sudah memiliki perasaan bahwa peperangan ini akan dikemenangkan oleh kubu musyrikin, di kubu muslimin, di kubu Rasulullah, karena adanya peristiwa-peristiwa yang telah berlalu yang mereka alami. Ada pula yang sebenarnya peperangan ini bisa jadi tidak terjadi, karena Abu Sufyan radhiyallahu taala yang ketika itu masih musyrik, yang memimpin rombongan dagang Quraisy, itu mengirim surat kepada Abu Jahal, pemimpin pasukan Quraisy, supaya balik ke Mekah, tidak usah lanjut ke Badar, karena tujuan kalian adalah ingin menyelamatkan dagangan kalian, sedangkan dagangan kalian sudah saya selamatkan. Nanti kita lihat kecerdikan Abu Sufyan radhiyallahu taala yang ketika itu masih apa? Musyrik, ya, untuk bisa terhindar dari pasukannya Rasulullah. Jadi sudah selamat, dan selamatnya dua kali, Pak. Abu Sufyan dengan rombongannya dari Mekah ke mana? Syam, untuk jual beli dan perdagangan, itu sudah diincar oleh Nabi SAW dalam perang Dhu al-Ushairah itu. Tapi apa? Rasulullah sampai di tempat tertentu yang sudah ditentukan, di situ kemungkinan, ya, rombongan dagang Quraisy itu sampai, ternyata mereka sudah lewat duluan sehari yang lalu, ya, sehingga tidak ketemu, lolos, sampailah mereka ke Syam. Makanya rombongan inilah yang kemudian diincar lagi oleh Rasulullah sekembalinya mereka dari Syam, ingin pulang ke Mekah, tapi lolos juga. Makanya ngirim apa? Surat kepada Abu Jahal supaya sudah kalian mundur saja, tidak usah lanjut ke Badar untuk perang. Karena tujuan kalian mengirim pasukan atas permintaan saya adalah supaya kalian menyelamatkan barang dagangan kalian. Tapi kalau dagangan kalian sudah bebas, sudah selamat, ya, pasukan Rasulullah juga sudah tidak bisa apa? Mengejar mereka lagi, maka silahkan kembali. Tapi dengan angkuhnya Abu Jahal tetap apa? Ya, berangkat, tetap melanjutkan perjalanan. Ya, itu sedikit potongan. Nanti insya Allah kita sebutkan kisah secara lengkapnya. Jadi sudah ada di sana tanda-tanda apa? Kekalahan orang-orang musyrikin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga berkata
ketika menafsirkan surat Al-Anfal ayat 41. Wa yusammal furqan, dan hari peperangan Badar disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda atau hari penentu, li'anna Allah a'la kalimatal iman ala kalimatil batil. Karena di hari perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, dan merendahkan kalimat al-batil, ya, kalimat kebatilan, yaitu kemusyrikan. Jadi ketika hari apa? Badar itu terjadi, Allah mengangkat kalimatul iman, mengangkat keimanan, kemudian merobohkan, menghinakan kebatilan ketika itu. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada para hambanya pada hari tersebut, yaitu pada hari Badar. Ini keutamaan perang Badar yang pertama. Jadi Allah menyebut perang Badar dengan Yaumul Furqan atau Yaumu Iltaqa al-Jam'an. Yang kedua, keutamaan yang kedua, Allah mengabadikan nama perang ini dalam Al-Quran. Allah mengabadikan nama perang ini dalam Al-Quran, yaitu perang Badar. Itu Allah, Badar, nama suatu daerah, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Lihat, walaqad nasarakumullah bi Badrin, kalimat bi Badrin, dan sungguh nasarakumullah, Allah telah menolong kalian bi Badrin, pada peperangan Badar. Dia diabadikan oleh Allah pada peperangan Badar. Wa antum adillah, dan ketika itu kalian dalam posisi yang seakan-akan terhina, ya. Karena dari segi jumlah sudah kalah, dari segi persiapan perang juga kalah, Pak. Jadi ketika itu kaum muslimin dari segi manapun kalah, secara jumlah, secara alat peperangan. Ya, nanti di pertemuan yang lainnya insya Allah kita akan sebutkan, ya, bagaimana persiapan dan alat-alat perang yang dimiliki kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang musyrikin. Karena sebenarnya pada awalnya kaum muslimin itu tidak menginginkan perang ini. Rasulullah cuma mengintai rombongan dagang Quraisy, dan beliau ingin mengambil haknya dengan hak-haknya orang-orang muhajirin, itu saja. Makanya Rasulullah cuma membawa beberapa orang dari kalangan muhajirin, tapi malah terjadi apa? Peperangan yang besar. Jadi ketika itu tum adillah, kata Rasulullah, kata Allah, fattaqullah, maka bertakwalah Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perang dengan takwa. Karena ternyata takwa tidak cuma sebagai bekal kita menuju akhirat, tapi juga bekal kita di dunia. Ya, takwa itu tidak cuma bekal kita nanti di akhirat, tapi juga bekal kita di dunia. Oleh karena itu, dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika ingin perang, mereka pada pasukannya, siapakah di antara kalian yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah? Kemudian kalau ada yang menunjuk saya pernah, maka kemudian berangkatlah pasukan itu. Ganti dengan, ya, masa yang lainnya,
maka mereka akan mengatakan, siapakah di antara kalian yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah? Adakah tabi'in di pasukan ini? Ya, saya pernah. Maka berangkatlah itu pasukan. Ya. Apakah di antara kalian, setelah ganti masa yang lain, apakah pernah di antara kalian, atau adakah di antara kalian yang pernah bersahabat dengan sahabat-sahabatnya sahabat? Ya, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Maksudnya ada tabi'in. Jadi orang-orang yang apa? Beriman, bertakwa. Itulah pasukan yang dipilih. Bukan yang kemudian kalau di pedang tidak mempan. Itu bukan, malah nggak dipilih itu, Pak. Di zaman Rasulullah orang-orang seperti itu singkirkan. Karena itu merusak apa? Merusak peperangan. Allah tidak akan membantu suatu pasukan yang di dalamnya ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tidak akan pernah bisa membantu. Makanya orang-orang yang dibacok nggak mempan, dipenggal nggak mati, coba tak tusuk pakai duri bidara gitu, ini memang disingkirkan, nggak ikut, karena ini akan merusak akidah. Makanya orang-orang yang perang, mereka adalah orang-orang yang tauhidnya luar biasa, tauhidnya kuat, tauhidnya tegak, takwanya luar biasa. Ini jadi Allah menyebut kata Badr dalam Al-Quran dan Allah abadikan. Kemudian keutamaan yang lain, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta perang Badar, peserta perang Badar digelari dengan Al-Badri. Digelari dengan Al-Badri, yang mana gelar ini tidak diberikan kepada peserta peperangan yang lain, seperti perang Khandaq. Yang ikut perang Khandaq tidak dijuluki dengan Al-Khandaqi, atau yang ikut perang Uhud juga tidak disebut dengan Al-Uhudi. Tapi untuk perang Badar, pesertanya disematkan belakangnya dengan apa? Al-Badri. Dan ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Sehingga kalau ada tabi'in yang melihat di belakang gurunya ini ada Al-Badri, berarti sahabat ini pernah ikut perang Badar. Di antara contohnya adalah Uqbah bin Amir, Abu Mas'ud. Jadi kalau nanti antum baca hadis, di hadis Arba'in kalau tidak salah ada an Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin al-Badri al-Ansari al-Badri. Ini menunjukkan bahwa sahabat Abu Mas'ud yang namanya Uqbah bin Amr ini pernah apa? Ikut perang Badar. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin al-Ansari al-Badri. Di hadis Arba'in ada disebutkan sana. Berarti sahabat ini pernah ikut perang Badar. Dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi nanti kalau lihat atau baca ada sahabat yang belakangnya ada Al-Badri, maka berarti itu pernah ikut perang Badar. Yang kedua atau yang selanjutnya yang keempat atau yang ketiga peserta perang Badar. Ini masih keutamaan perang Badar. Peserta perang Badar adalah afdhalul mu'minin. Adalah afdhalul mu'minin, yang artinya orang-orang mukmin yang terbaik.
yang utama. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar, mereka adalah orang mukmin yang afdal, yang utama. Bahkan dalam pernyataan para ulama disebutkan termasuk afdalul malaikah. Ya. Tadi kita sampaikan di awal bahwa yang ikut perang Badar dari kalangan mukminin, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah tidak cuma manusia, tapi juga dari kalangan malaikat. Nah, orang-orang yang ikut perang dalam perang Badar itu disebut afdalul mukminin, orang-orang mukmin yang afdal, yang utama. Demikian pula dari kalangan malaikat yang ikut perang Badar itu juga disebut dengan apa? Afdalul malaikah. Malaikat yang paling utama, malaikat yang utama. Karena malaikat ada yang ikut perang Badar, ada yang tidak. Di kalangan manusia ada juga yang ikut perang Badar, ada yang tidak. Sehingga yang ikut perang Badar dari kalangan kaum mukminin disebut afdalul mukminin, sedangkan dari kalangan malaikat yang ikut perang Badar disebut dengan afdalu al malaikah, malaikat yang utama dibandingkan dengan malaikat yang lain yang tidak ikut perang Badar. Ya, jadi sampai segitunya luar biasa perang Badar ini, ya efeknya sangat luar biasa. Sampai-sampai orang yang ikut ke sana pun ya mendapatkan keutamaan yang besar. Kemudian yang kelima, ya ini keutamaan yang kelima kalau tidak salah. Peserta perang Badar seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ya, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang ikut perang Badar, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kisah yang menjadi bukti akan hal ini adalah kisah Hatib bin Balta'ah. Ini salah seorang sahabat Nabi yang juga ikut perang, ya, Hatib bin Balta'ah namanya. Pada hari di mana kaum muslimin berhasil menaklukkan Mekah, ya, peristiwa Fathu Mekah, maka sebelum Nabi SAW mengirim pasukan ke Mekah, ya, sebelum mengirim pasukan ke Mekah, Hatib bin Balta'ah ini mengirim sepucuk surat kepada keluarga-keluarga beliau yang ada di Mekah supaya mereka menyelamatkan diri sebelum pasukan muslimin datang. Hatib bin Balta'ah ini bukan bermaksud ingin membenci Islam atau menjadi orang munafik di kalangan kaum muslimin atau untuk mengkhianati Rasulullah, bukan. Hatib bin Balta'ah radhiyallahu ta'ala beliau berkeinginan agar bisa memiliki jasa untuk keluarga-keluarganya yang ada di Mekah dari dirinya. Pengennya cuma ingin menyelamatkan siapa? Keluarganya yang ada di Mekah.
Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya surat di tangan keluarganya Hatib, maka kemudian diketahuilah oleh pasukan musyrik, kaum muslimin, diketahui oleh kaum muslimin. Lalu surat itu diambil, kemudian dibaca, ternyata surat itu dari Hatib bin Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Kemudian surat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diketahui oleh para sahabat yang lain. Di antaranya yang mengetahui adalah Umar bin Khattab. Ya, di antaranya adalah Umar bin Khattab, dan kita tahu bagaimana sifat yang dimiliki oleh Umar. Beliau memiliki sifat yang keras, baik sebelum masuk Islam ataupun setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat keras dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam pun, beliau juga keras terhadap orang-orang musyrikin dan kafir Quraisy. Maka ketika Umar melihat adanya peristiwa Hatib bin Balta'ah yang mengirim surat kepada keluarganya yang ada di Mekah, Umar langsung mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Hatib bin Balta'ah itu telah mengkhianati engkau. Dia telah berkhianat, dan izinkan saya memenggal kepalanya." Umar gitu, Pak. Izinkan saya memenggal kepalanya supaya dibunuh. Ini keinginan siapa? Umar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa min ahli Badrin? Alaysa min ahli Badrin?" Wahai Umar, bukankah sahabat Hatib bin Balta'ah itu termasuk orang-orang yang ikut perang Badar? Ya, dia kan ikut perang Badar. Apa kata Umar? "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat orang-orang yang ikut perang Badar, dan Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai para pengikut perang Badar, lakukan apa yang kalian inginkan, lakukan sesuka kalian. I'malu ma syi'tum, lakukan sesuka kalian. Qad ghafartu lakum, apa yang kalian lakukan kalau itu salah, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Seketika itu kemudian langsung Umar bin Khattab menangis. Ya. Tadinya apa? Keras. Setelah tahu hadis ini, nangis Umar. Karena beliau juga termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, riwayat ini menunjukkan bahwa ahli Badar, apa yang mereka lakukan dari amalan mereka dan perbuatan mereka, jika ada yang salah, sudah diampuni oleh Allah. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum, istilahnya wis terserah kowe gitu loh. Allah ini sudah mengatakan ini kepada apa? Ahli Badar. I'malu ma syi'tum, terserah kalian. Faqad ghafartu, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Lihat di sini Allah menggunakan ghafara. Itu fi'il apa, Pak? Madhi atau mudhari'? Fi'il madhi, ghafartu, aku telah. Ya, menunjukkan apa? Dari sejak kalian perang Badar sampai kejadian Fathu Makkah, itu apa yang kalian lakukan wahai penduduk Badar, dosa kalian telah aku ampuni, ini kata Allah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, peserta perang Badar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, Hatib bin Balta'ah, karena memang dia tidak ingin berkhianat, ya, tidak ingin mengkhianati Rasulullah dan kaum muslimin, hanya saja ingin memberikan jasa kepada keluarganya yang ada di Mekah supaya mereka selamat dan sebagainya, maka ya pun kemudian dimaafkan, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, peperangan ini adalah peperangan yang luar biasa bagi para pengikut-pengikutnya.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama yang baru kita bahas, yakni keutamaan perang Badar. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan poin-poin yang lainnya karena sudah masuk Isya, dan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan menyebutkan poin-poin yang lainnya, termasuk diantaranya adalah sebab perang Badar, kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan oleh kaum muslimin ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dari kisah perang Badar Kubra bagian yang pertama, dan mungkin ini akan panjang sampai bagian yang keberapa karena perang ini adalah perang yang lumayan panjang dan juga besar kisahnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.